Bab 6.2 Analisis pemborosan atau Waste Analysis. Analisis pemborosan sangat erat kaitannya dengan nama Taichi Ohno yang lahir di tahun 1912 dan meninggal pada tahun 1990. Beliau adalah penemu dari Toyota Production System. Salah satu perkataan beliau adalah, "Yang kami lakukan hanyalah melihat jadwal dari saat pelanggan memberi kami pesanan hingga kami mengambil uang tunai, dan kami mengurangi timeline dengan mengurangi pemborosan yang tidak menambah nilai." Kita bisa melihat kaitannya dengan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Analisis pemborosan berusaha menjadi lebih efektif dan mengeliminasi langkah-langkah yang tidak menambah nilai. Bagaimana kita melakukan hal ini? Kita melakukannya dengan mengenali 7 sumber pemborosan yang berkaitan dengan gerakan yang tidak perlu, menahan yang tidak perlu, dan mengerjakan sesuatu secara berlebihan. Gerakan yang tidak perlu seringkali terkait dengan transportasi yang tidak diperlukan. Memindahkan sesuatu dari tempat A ke tempat B di dalam gudang adalah sebuah contohnya. Bisa juga terkait dengan gerakan yang tidak diperlukan. Ini adalah pergerakan tenaga kerja di dalam proses. Misalnya saja bergerak mengambil alat, sementara holding atau menahan terkait dengan persediaan. Semakin tinggi persediaan, semakin tinggi biaya yang harus kita investasikan. Jika kita mampu menurunkan persediaan, maka kita akan menjadi lebih efisien. Kita juga perlu mengurangi dan menghindari waktu menunggu atau menganggur. Terdapat pula berbagai pekerjaan yang berlebihan. Jika kita melihat adanya kecacatan, maka kita harus melakukan beberapa langkah kembali untuk memperbaikinya. Mungkin kita juga melakukan pemrosesan yang berlebihan. Misalnya kita melakukan terlalu banyak atau terlalu detil yang sebenarnya tidak dihargai oleh pelanggan. Atau kita memproduksi terlalu banyak yang akhirnya tidak mendapat tempat di pasaran. Mari kita lihat pemborosan dalam contoh kita, yaitu proses sewa peralatan. Pada contoh ini, kita mungkin menemui transportasi yang tidak perlu dan kita bisa menghubungkannya dengan passing atau penerusan informasi. Misalnya ketika insinyur lapangan mengirim permintaan kepada staf, lalu staf meneruskan kepada insinyur lapangan, dan terdapat juga pemborosan dalam bentuk persediaan, yakni ketika alat ditahan lebih lama daripada yang dibutuhkan. Bisa juga terdapat menunggu yang tidak perlu. Misalnya menunggu ketersediaan dari insinyur lapangan untuk menyetujui sebuah permintaan tertentu. Contoh lainnya mungkin terkait dengan kecacatan, yaitu ketika alat yang dipilih tidak tersedia. Dan perlu dicari alat alternatif atau alat yang salah dikirimkan dan dikembalikan kepada pemasok. Contoh ini memicu langkah pengerjaan ulang, di mana kita harus melakukan sesuatu lagi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mungkin juga ada pemrosesan yang berlebihan, misalnya staf mencari alat yang tersedia dan permintaan sewa ditolak karena alatnya tidak dibutuhkan. Atau kasus lainnya di mana permintaan sewanya disetujui, tapi kemudian dibatalkan oleh insinyur lapangan. Yang terakhir, mungkin juga ada produksi berlebihan ketika alat disewa tetapi tidak digunakan sama sekali.